Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Fikri 13 TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara daftar ulang seleksi Mandiri tahun 2021. Kira-kira apa saja sih persyaratan atau dokumen-dokumen yang bakal diupload saat daftar ulang? Nah, nanti di video kali ini saya akan membahas secara detail. Makanya buat sebelum kita lihat videonya, buat teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara komen dan subscribe, karena tanpa subscribe channel ini tidak akan berkembang. Oke, langsung ke videonya. Cekidot. Oke guys, langsung saja ke videonya. Jadi ini adalah tampilan halaman websitenya UNES. Nah, buat teman-teman yang mau daftar ulang seleksi Mandiri UNES tahun 2021 itu bisa mengklik linknya, yaitu penerimaan unes.ac.id /registrasi SM 2021. Nah, ini di sini bisa dilihat ini cara pengisian data pokok dan pembayaran. Nah, yang pertama itu calon mahasiswa baru wajib melengkapi borang isian dan data pokok dan serta dokumen-dokumennya. Nah, nanti untuk pengisiannya itu dimulai dari tanggal 27 Juli sampai 1 Agustus. Yang kedua, mahasiswa wajib mengunduh borang A1, kemudian diupload di data pokok UNES. Nanti kemudian dikumpulkan juga paling lambat tanggal 5 Agustus. Yang ketiga, calon mahasiswa baru kecuali mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar atau KICK Kuliah membayar biaya pendidikan yang disebutkan UKT yang dibayarkan sama setiap semester, dan sumbangan pengembangan instruksi atau SPI atau disebut uang pangkal yang dibayarkan satu kali selama masa studi. Besar biaya pendidikan yang harus dibayar setiap calon mahasiswa diumumkan bersama dengan pengumuman kelulusan. Jadi kemarin kan udah pengumuman, nah itu udah diumumkan sekaligus UKT sama SPI-nya berapa. Nah, itu udah ketahuan kan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus melalui Bank BTN, BNI, dan BRI. Kemudian terakhir Mandiri. Nah, itu untuk pembayaran UKT dan SPI. Nah, selanjutnya ini adalah tes kesehatan. Mengingat adanya pandemi global COVID-19, maka tes kesehatan bagi calon mahasiswa baru pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan perkembangan keadaan darurat COVID-19. Nanti ini bakal dikabarin lagi ya. Yang selanjutnya adalah registrasi daring dan verifikasi registrasi. Nah, yang pertama, calon mahasiswa baru wajib melaksanakan dan menyelesaikan tahapan registrasi secara daring melalui halaman data pokok UNES mulai dari tanggal 4 Agustus sampai 11 Agustus. Setelah itu mencetak formulir registrasi. Yang kedua, dalam kegiatan verifikasi registrasi secara daring, calon mahasiswa wajib mengunggah scan atau berkas berbentuk JPEG atau JPG maksimal 1 MB, meliputi bukti setor lunas pembayaran pendidikan SPI, kemudian ijazah asli, surat keterangan kewargaan bagi negara asing. Yang ketiga adalah mencetak dan menandatangani mengunggah kembali dokumen registrasi daring melalui halaman data pokok UNES yang meliputi yang pertama ini adalah formulir registrasi R1 yang sudah ditandatangani. Terus yang kedua, surat pernyataan menaati peraturan
yaitu R2 di UNES, dan Fakta Integritas Universitas Negeri Semarang R3 yang sudah ditandatangani. Yang ketiga, khusus bagi calon mahasiswa penerima KIPK wajib melampirkan surat pernyataan penerimaan KIPK itu di R5. Dan yang keempat adalah mencetak bukti registrasi daring R4, yaitu di halaman data pokok UNES. Yang kelima adalah kuliah semester gasal 2021-2022 dimulai pada tanggal 23 Agustus. Nah, selanjutnya ada ketentuan-ketentuan lain. Ini nanti bisa teman-teman baca-baca lagi ya. Oke, di sini saya akan langsung cara daftar ulang seleksi mandiri UNES itu gimana. Pertama bisa kita cek halaman Dapodik. Dan ini adalah tampilan halaman Dapodik calon mahasiswa baru. Di sini ada username, kemudian sama password. Nah, ini untuk username-nya itu nomor peserta ujian. Oke, kita masukkan ya. Dan yang selanjutnya adalah tanggal lahir. Setelah udah selesai semua, kemudian kita login. Dan nanti tampilannya seperti ini. Ada tahapan yang pertama itu pengisian, finalisasi, daftar dan bayar tes kesehatan, pembayaran UKT, dan yang terakhir registrasi. Itu udah tahap akhir. Oke, yang pertama kita masuk ke dashboard. Di dashboard ini nanti ada kayak unggahan dokumen bersyarat. Nah, ini nanti meliputi berkas ijazah dan surat pernyataan registrasi. Itu surat yang kemarin yang teman-teman yang ada materainya itu surat pernyataan registrasi seleksi mandiri UNES. Setelah dokumen itu udah di-upload, kemudian teman-teman juga bisa di bagian pertama itu isian data pokok, di mana data isi pokok ini meliputi beberapa kategori. Yang pertama biodata calon mahasiswa baru, kemudian riwayat pendidikan, kemudian yang ketiga informasi keluarga, yang keempat informasi sosial ekonomi, dan yang kelima upload dokumen pendukung, yang keenam riwayat organisasi, dan yang ketujuh peminatan. Nah, ini yang pertama kita biodata dulu ya. Ini saya mengambil salah satu calon mahasiswa baru yang lolos kemarin di jalur seleksi mandiri UNES. Dia di program studi PJKR. Ini namanya Mas Aditya. Kurang lebih gini ya untuk pengisian data biodatanya itu. Pertama nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kode pos, email, nomor handphone, jenis identitasnya teman-teman mau milih KTP, SIM atau paspor itu bisa. Kemudian nomor identitas itu bisa isi dengan nick teman-teman, terus nomor handphone orang tua, anak keberapa, dari berapa saudara, terus pemberian dana orang tua itu dari mana, bisa dari orang tua atau teman atau lain. Kemudian jenis kelamin itu laki-laki, agama Islam, golongan darah, status sipilnya itu teman-teman itu belum kawin atau ini. Kemudian alamat kos yang bakal di ini, kemudian nomor KIS atau JKS. Nah, itu nomor kesehatannya. Kalau udah selesai teman-teman bisa simpan. Nah, selanjutnya adalah di riwayat pendidikan. Nah, di riwayat pendidikan ini teman-teman bisa menuliskan nama sekolah teman-teman. Misalnya sekolah ini bisa ditulis lah gitu ya. Nanti samain di jenjangnya apa, kemudian setaranya apa, lulusnya berapa. Gitu. Kalau udah selesai. Nah, yang ketiga adalah informasi keluarga.
Nah, informasi keluarga ini adalah meliputi nama ayah, status ayah, hubungan dengan ayah, terus nama ibu, status, hubungan, terus pendidikan ayah terakhir sama pendidikan ibu terakhir, pekerjaan ayahnya apa, deskripsi pekerjaan ayah apa, terus pekerjaan ibu, deskripsinya sama, kemudian nik, bapak ibu, terus sama nomor kakak. Kalau udah selesai kita klik simpan. Dan selanjutnya adalah informasi sosial ekonomi keluarga. Jadi ini kayak lebih ke ekonomi keluarga ya. Ini harus benar-benar ya teman mengisinya. Ini harus sesuai dengan ekonomi teman-teman. Ini pendapatan gaji orang tua, pendapatan di luar itu berapa, pendapatan gaji upah termasuk tunjangan ibu juga harus, pokoknya harus diisi di teman-teman. Kalau nggak diisi nggak bakal bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Terus total hutang ada berapa, cicilan hutang per bulan juga ada berapa, total utang piutang, cicilan piutang per bulan, pengeluaran pokok per bulan, terus pengeluaran transportasi per bulan, pengeluaran pendidikan per bulan, pengeluaran kesehatan per bulan, dan pengeluaran lain-lainnya. Nah, itu harus ini. Kalau udah selesai, teman-teman bisa klik simpan. Yang selanjutnya adalah upload dokumen pendukung. Nah, di sini teman-teman ada ketentuan panduan untuk mengupload file itu. Yang pertama berbentuk JPG atau JPEG berukuran maksimal 500 KB. Gambar harus terbaca dan jelas, terutama yang mengandung tulisan. Anda dapat mengupload lebih dari satu file untuk masing-masing isiannya. Anda dapat mengupload lebih dari satu bagian sekaligus sesuai dengan kualitas koneksi internetnya. Yang pertama ini adalah foto rumah tampak depan. Jadi teman-teman foto bagian depan rumah. Kemudian foto dari gang. Nah, gang rumah teman-teman itu difoto. Kemudian foto panorama ruang tamu. Jadi kayak panorama itu dari ruang tamu, titiknya ruang tamu muter-muter gitu ya. Kemudian foto dapur, foto ruang makan keluarga tengah juga. Terus foto kamar mandi, terus foto halaman belakang rumah jika ada. Ini teman-teman kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian scan PPKB atau pajak motor ya. Kalau yang teman-teman punya motor bisa di scan bukti bayar pajaknya. Kemudian ini scan fotokopi KK ya, fotokopi KK. Kemudian scan fotokopi rekening listrik sih. Kemudian scan rekening telepon, ini kalau yang punya telepon sih, kalau enggak juga bisa dikosongin. Scan rekening air ini nanti samain aja sama yang pembelian listrik ya. Kemudian scan slip gaji orang tua atau surat penghasilan orang tua. Nah, nanti gimana ini Kak kalau misalnya saya kan orang tuanya nggak kerja cuman sebagai buruh tani atau gimana, itu nggak ada slip gajinya. Nah, teman-teman jangan pusing. Teman-teman bisa datang ke kantor desa teman-teman masing-masing dan mengajukan atau pembuatan surat penghasilan orang tua. Nanti di situ bakal dibimbing. Yang selanjutnya adalah pembuatan PBB, bukan pembuatan sih. Selanjutnya adalah scan foto PBB. Ini PBB rumah ya. Ini teman-teman kalau misalnya ada ya bisa diupload, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya wajib diupload sih. Selanjutnya adalah scan foto aplikasi kredit ini jika ada ya. Terus yang selanjutnya adalah kwitansi biaya pendidikan SMA atau keterangan beasiswa. Jadi teman-teman waktu SMK-nya atau SMA-nya sekolah kan bayar tuh. Nah, itu kwitansinya bisa dimasukin. Atau yang jalur beasiswa juga bisa di ini. Kemudian scan foto SPT orang tua atau kartu NPWP kalau ada, tapi ya kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Terus scan foto surat izin usaha. Ini
kalau ada ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau misalnya udah selesai semua isi ini udah menurut teman-teman benar, langsung simpan aja ya. Tadi selanjutnya adalah riwayat organisasi. Nah, sebenarnya riwayat organisasi di sini belum dicantumin. Di sini bisa ditulis sama teman-teman. Ini maksudnya riwayat organisasi waktu di SMK atau di SMA-nya. Tahun berapa, jenis organisasi apa, misalnya pramuka, pencaksilat, OSIS, terus teman-teman jabatannya apa nih, anggota, ketua atau apa gitu. Kalau misalnya udah selesai itu klik simpan. Oke. Jadi ini sekilas aja ya buat teman-teman. Kenapa saya nggak klik simpan, karena ini kan udah ada beberapa yang sudah diupload. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah peminatan. Nah, ini teman-teman bisa nih pilih ini peminatan organisasi. Jadi teman-teman bisa memilih organisasi yang ada di UNES, misalnya kayak UKM pencaksilat, pramuka, dan yang lain-lain gitu. Nanti bisa dicantumin di sini. Nah, ini udah semua untuk kategori isian data. Kalau misalnya udah semua, nanti teman-teman bisa finalisasi data. Nah, nanti ini bisa finalisasi, teman-teman bisa isi di sini adalah URL ya, atau ini untuk Facebook, Twitter atau Instagram bisa dicantumkan salah satu. Setelah itu lakukan finalisasi data kalau misalnya udah selesai semua. Ini ada beberapa yang belum. Kemudian untuk tes kesehatan ini masih belum bisa ya, untuk nanti kemungkinan nanti kalau misalnya teman-teman udah mulai offline juga udah bisa. Nah, untuk registrasi tadi ini belum bisa karena teman-teman juga belum menyelesaikan yang namanya pengisian finalisasi daftar bayar kesehatan dan UKT, baru nanti yang terakhir registrasi. Nah, selanjutnya ada di kolom registrasi itu ada informasi UKT. Ini UKT belum muncul ya teman-teman, walaupun kemarin pengumuman udah muncul, tapi ini masih menunggu ya. Pembayaran UKT dan SPI juga maaf, kemungkinan juga belum finalisasi juga ya. Ini manajemen data isian ini yang teman-teman tadi sudah isi itu bakal nanti ada di sini. Dan untuk melihatnya itu di mana, itu ada di isian. Di sini nanti ada bakal bisa teman lihat kayak misalnya contohnya gini. Itu nanti bakal ada di situ. Nah, nanti buat teman-teman juga kalau misalnya udah registrasi nanti bakal ada kayak pengisian borang A1 itu tadi yang seperti dibahas tadi di pertanyaan di awal tadi, itu kayak persyaratannya itu nanti itu juga bakal pengisian buat teman-teman mendapatkan KTM seperti Almed dan yang lain-lain, nanti bakal ada. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa tanya di kolom komentar atau bisa kontak person di WhatsApp atau di IG juga bisa, silahkan DM aja. Dan jangan lupa buat teman-teman juga buat klik tombol subscribe dan share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya ya. Pokoknya terus stay tune di channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.